Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falabilida. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tentang kisi-kisi dari seleksi komputer dasar CPNS, di mana ini merupakan salah satu tahapan yang nanti akan teman-teman lalui ketika mengikuti seleksi CPNS di tahun 2021 ini. Nah, penting buat kalian mengetahuinya biar kalian nantinya punya patokan mengenai apa-apa aja nih yang harus teman-teman pelajari. Jadi teman-teman nggak ngambang lagi. Nah, sebelum saya sampaikan seperti apa kisi-kisi lebih lengkapnya, ada baiknya nih buat kalian yang belum subscribe saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya menjadi kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang butuhkan sama seperti kalian. Nah, baik teman-teman, ada hal menarik lain nih sebelum saya sampaikan mengenai kisi-kisi CPNS di 2021 ini, yaitu mengenai informasi adanya kemungkinan bahwa soal SKD di CPNS 2021 ini akan bertambah jumlahnya dibandingkan dengan pelaksanaan CPNS sebelumnya. Hal ini saya berpatokan pada salah satu cuitan dari Bapak Abi Ridwan. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum mengenal Bapak Abi Ridwan ini, Bapak Abi Ridwan ini adalah merupakan Kadiro Humas dari BKN. Jadi informasi dari beliau setidaknya walaupun mungkin belum dituangkan dalam keputusan resmi, bisa kita amini atau bisa kita anggap tingkat kebenarannya cukup tinggi. Nah, teman-teman selain follow akun resmi dari Menpan BKN, saya sarankan juga untuk follow Twitternya Bapak Abi Ridwan ini. Nah, dalam satu cuitannya beliau menyampaikan bahwa calon peserta Dikdim 2021 atau seleksi ikatan dinas 2021 dan juga CPNS 2021 mungkin harus bersiap jika SKD menjadi 110 soal dalam 100 menit. Nah, jika di tahun-tahun sebelumnya, ini buat teman-teman yang belum tahu ya, jika tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada CPNS 2017, 18, dan 19, jumlah soalnya itu adalah 100 soal dan dikerjakan dalam waktu 90 menit. Nah, jika hal terjadi adanya 100 soal yang harus teman-teman kerjakan dalam 100 menit, tentunya akan jadi tantangan terbaru buat teman-teman. Nah, selain 3 hal pokok lainnya ya, yang akan ditujukan pada SKD seperti tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi, dan juga tes intelligence umum, ada kemungkinan 10 soal tambahan ini adalah berkaitan dengan persoalan radikalisme, di mana ini menjadi hal yang saat ini isu yang sangat sensitif ya, di mana seorang ASN pastinya tidak boleh memiliki paham radikal. Inilah yang mungkinnya nanti akan menjadi salah satu atau menjadi tambahan 10 soal yang nanti akan diujikan pada tahapan SKD. Nah, walaupun saat ini kita belum tahu resminya seperti apa, dan sebenarnya ini jadi gambaran buat teman-teman menghadapi soal pada saat SKD CPNS 2021 nanti. Oke, nah kita coba akan masuk dalam kisi-kisi CPNS 2021, di mana hal ini saya masih berdasarkan pada Permenpan nomor 24 tahun 2019. Artinya Permenpan ini digunakan pada saat penyusunan soal untuk SKD CPNS 2019. Ya, menurut saya memang tidak akan ada jauh perbedaannya dengan yang berdasarkan pada tahun 2021 nanti. Nah, misalnya buat yang belum tahu nih, nantinya akan ada tiga kategori soal, yaitu tes karakteristik pribadi, kemudian tes wawasan kebangsaan, dan juga tes intelligence umum, di mana masing-masing kategori ini memiliki sub-sub materinya masing-masing. Kita mulai dari tes wawasan kebangsaan. Untuk tes wawasan kebangsaan ada beberapa poin yang akan yang harus teman-teman pelajari, seperti misalnya yaitu penilaian meliputi berwawasan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, dan bahasa Indonesia. Biasanya untuk tes kebangsaan ini soal seperti seputar sejarah, kemudian juga seputar kemampuan bahasa Indonesia, seperti dalam hal mencari pokok paragraf atau hal seperti itu ya. Lalu juga soal-soal tentang undang-undang, soal tentang Pancasila, ini ada di tes wawasan kebangsaan. Itu poin yang pertama. Lalu selanjutnya ada lagi tes intelijensi umum. Nah, untuk tes intelijensi umum ini ada beberapa hal penilaian yang seperti meliputi kemampuan verbal seperti analogi, silogisme, dan juga analitis.
lalu kemampuan numerik atau berhitung dari angka, perbandingan kuantitatif dan juga soal cerita, lalu kemudian kemampuan figural yaitu analogi, ketidaksamaan dan juga serial. Nah, untuk TIU ini bisa dibilang ini adalah tes seperti halnya tes matematika karena di sini lebih banyak hitung-hitungannya. Selain itu juga ada beberapa analogi ya, misalnya ada perbandingan kata, ini juga maksudnya di TIU. Lalu untuk yang terakhir adalah pada kategori tes karakteristik pribadi, di mana tes karakteristik pribadi ini penilaiannya meliputi pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, dan juga profesionalisme. Nah, TKP ini sedikit berbeda dengan dua kategori lainnya, yaitu TBK dan juga TIU, di mana TKP ini tidak ada jawaban salah, semuanya punya nilai, mulai dari yang paling benar hingga yang kurang tepat tapi tidak salah. Jadi ada poin 5, 4, 3, dan 1. Sedangkan untuk TWK dan juga TIU ini ada nilai salahnya, tapi tidak ada nilai minus ketika jawaban teman-teman salah. Jadi misalnya ada 10 soal TWK, teman-teman benar semua, yang nilainya teman-teman 5, artinya 50. Jika misalnya ada yang kurang atau yang salah, nilai teman-teman tidak akan dikurangi. Inilah enaknya di tes CPNS. Jadi penting jangan biarkan pokoknya ada soalnya kosong, jawab aja semampunya, siapa tahu jawaban teman-teman benar. Nah, ya untung-untungan lah kalau ini siapa tahu benar, daripada kalau kosong kan kemungkinan tidak ada nilainya lebih besar. Kalau teman-teman coba-coba jawab, pastinya nanti ada kemungkinan benarnya. Nah, itu tadi kisi-kisi dari SKRI CPNS berdasarkan Permenpan nomor 24 tahun 2019. Nah, ini jadi panduan teman-teman dalam hal belajar. Jadi teman-teman punya bayangan, nah, kira-kira mau belajar yang mana dari tiga kategori ini. Dan semuanya harus memenuhi passing grade. Untuk passing grade memang sampai saat ini belum ada pengumuman resmi berapa passing grade yang akan diajukan pada seleksi CPNS 2021 ini. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan kepada semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat kalian. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk di subscribe dahulu dan tekan tombol loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan share. Informasi tidak hanya bagi kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Malam Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.